tadinya sih niatnya sih kagak pengen kayak gitu ya, cuman kayak ibaratnya kayak refleks gitu bang, kayak dalam hati tuh kayak udah menggebu-gebu lah, wah nih kayak dendam banget nih sama dia, kayak punya dendam apa gitu. Tiba-tiba akunnya dia kan kebetulan tuh kita yang pegang, langsung pas ketemu dia langsung nih masukin IG lu nih, IG alasnya diketik sama dia. Sempat live dulu bang, cuma beberapa menit gitu. Setelah itu dimatiin, langsung saya videoin. Saya refleks tangan tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba refleks megang jenggot dia gitu, refleks. Jadi kita kan paham ya kegiatan naik gunung ini ya enak ya, memang menyenangkan gitu. Tapi juga kan ada terkandung resiko di dalamnya gitu. Teman-teman jangan asal ikut-ikutan, artinya oh baru naik gunung sekali kemudian berikutnya langsung buka open trip gitu. Karena ya nggak semudah itu, teman-teman gitu. Kita secara personal tadi harus punya kompetensinya ya kalau sebagai pemandu wisata gunungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan petualangan kali ini, kembali saya menghadirkan narasumber yang beberapa waktu lalu, tepatnya di awal tahun 2022. Seorang pelaku trip organizer diduga melakukan penipuan atau menipu pesertanya. Bagaimana kronologi selengkapnya? Sesaat lagi akan kita hadirkan dua orang narasumber yang akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Langsung aja kita hadirkan kedua peserta yang mengikuti trip abal-abal tersebut. Assalamualaikum, Bang Gege. Waalaikumsalam. Bang Anto. Wes, ini Bang Anto ini kemarin yang ini ya, yang ada suara itu kedengaran suara Anto jangan Anto gitu. Wah parah nih si Anto. Oke, nanti kita bakal kupas tuntas kejadian yang sebenarnya nih Bang. Jadi kemarin kan kita sudah menghadirkan salah satu peserta juga, yaitu si Kak Acoy Lili ya. Tapi mungkin di antara peserta ini masing-masing berbeda nih versinya gitu. Jadi kita bakal mengangkat lagi versi dari kedua peserta ini, dari Mas Gege dan Mas Anto, yang kebetulan mereka di saat kejadian masih berada di lokasi atau di Lombok. Oke, Bang Anto langsung aja kali Bang ya. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa Bang, kita santai ngopi dulu. Kayaknya cheers dulu kita. Siap. Weh, mantap. Biar nggak tegang Bang, jadi santai aja Bang ya. Abang apa Mas nih enaknya? Abang aja ya. Ya Bang Gege, mungkin yang pertama kali Bang Gege dulu ya. Itu gimana sih Bang ceritanya kok bisa Bang Gege ini mengikuti trip tersebut gitu. Sedangkan trip tersebut itu dari harga awalnya aja kalau menurut saya itu terlihat sangat janggal dengan harga di angka 800-an, 850.000 tepatnya ya. Oke Bang Gege, mungkin bisa ceritakan. Jadi awal mulanya itu saya dapat informasi open trip tersebut dari teman saya. Informasinya itu dari Instagram. Akun Instagram yang menyebarkan open trip ini pun Instagram yang cukup gede, Bang. Cukup gede. Jadi kita pikir trusted, ya udah. Harganya juga oke kan. Murah buat kami. Berangkat aja, kita langsung daftar di situ. Langsung daftar. Oh, jadi awalnya dari salah satu akun Instagram. Mungkin kalau di ini yang cukup besar lah. Mungkin kalau untuk pendaki-pendaki itu kita, wah ini akunnya besar gitu. Kita juga percaya gitu kan. Padahal mungkin nih di belakangnya itu kan mungkin dia hanya mengendorse atau mengiklankan gitu. Selanjutnya Bang, setelah itu daftar nih Bang Gege, udah ikut. Kronologinya seperti yang diceritakan oleh Kak Acoy Lili tempo lalu kan, dari awalnya juga di sewaktu di UKI itu kan udah kacau gitu kan, udah chaos ya. Bahasa apa sih Bang, chaos ya? Kacau bahasa Inggris Bang. Oh, chaos. Oh, chaos. Kirain bahasa apa daerah gitu. Oke, jadi begitu Bang. Menurut pengakuan Kak Lili gitu. Nah, berangkatnya di jam 5 subuh gitu. Selanjutnya lagi nih Bang, sampai di Lombok itu tuh gimana nih perjalanan, penuh dengan dramatisir atau gimana sih Bang? Sebetulnya
dari segi schedule keberangkatannya itu emang berantakan bang. Kita dijanjikan awal itu jam 7, terus dijanjikan lagi jam 9, antara jam 9 dan jam 10. Akhirnya berangkatnya kan jam subuh, jam 4, jam 5 subuh. Setelah itu sampai di Lombok pun kita ketinggalan kapal. Akhir-akhirnya itu, sampai di Banyuwangi, sampai di Banyuwangi itu ketinggalan kapal. Akhirnya kita berangkat jam berapa itu? Jam 6 masuk kapal, terus jalan kapal tuh jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadi kayak ibaratnya kayak terlantar di pelabuhan dulu lah, ngegembel gitu bahasanya. Oh, oke. Lantang-lantung. Lantung. Makan juga sendiri semua. Iya, Makan sendiri. Setelah itu keberangkatan kapal sampai di Lombok itu kita jam berapa itu ya? Sampai Lombok jam berapa? Jam sore kali. Malam. Malam. Iya. Sampai malam berangkat kita ke arah Sembalun. Ke arah Sembalun itu pun kita nggak langsung dapat homestay bang. Subuh itu kita nggak dapat homestay. Kita di warung aja udah ngampar. Kayak di pelabuhan gitu bang. Kayak di pelabuhan. Lantang-lantung. Itu di Sembalun bang. Di Sembalun. Iya. Di Sembalun. Di warung tuh. Di warung Jadi kita ngampar. belum dapat sama sekali. Nggak. Jadi kita datang itu nggak langsung ada homestay yang tersedia. Oh, jadi sistemnya si pelaku ini nggak booking sebelumnya, dari jauh hari itu nggak ada booking dia. Informasinya sih booking. Di grup. Informasinya booking. Cuman setelah sampai sana kita nggak dapat kejelasan apa-apa. Oke. Jadi sekarang itu kan banyak sekali bang open trip di Indonesia ini ya, yang mau ke gunung, ke laut, ke pantai, ke susur air terjun lah, susur sungai kayak gitu kan. Ini banyak banget di Indonesia sekarang ini, udah menjamur lah seperti itu. Kenapa awalnya tuh nggak ada kecurigaan dari Bang Gege dan Bang Anto untuk ikut di trip yang ternyata menyesatkan, menyesatkan tersebut gitu. Kan banyak banget, ada yang mematok harga di atas 1 juta, ada yang mematok harga di atas 2 juta, tergantung kualitas kan dia. Ada yang sultan gitu, yang sultan bisa di atas 3 jutaan gitu kan. Nah, terus di sini kan si pelaku seperti yang kita sudah bicarakan di podcast sebelum ini, teman-teman bisa nonton, link saya taruh di atas ini ya. Jadi di situ udah dijelaskan juga sama narasumber kita Kak Lili, kenapa nggak memilih yang agak tinggian sedikit, dan melihat dari umur si pelaku ini kan masih terbilang sangat muda. Otomatis ya, bukannya saya meninggi atau apa gitu. Otomatis kita melihat juga nih Bang, di umur yang masih muda dia mengendalikan trip itu seorang diri, dan otomatis jam terbangnya juga kan masih belum ada gitu. Ya, kurang berpengalaman lah. Boleh dibilang masih pemula gitu. Itu nggak dicari dulu atau gimana gitu, di searching dulu. Sebenarnya kalau saya pribadi ya bang, saya itu nggak tahu kalau identitas dia itu ternyata masih 19 tahun. Kita tuh nggak tahu. Kita pikir ya emang orang yang sudah biasa buka open trip, karena di pamfletnya pun tertulis sudah part 7. Part 7? Sudah part 7 di pamfletnya. Rinjani part 7. Oh. Di grup WA tuh. Kan kalau di grup WA kan ada judulnya biasanya kadang apa gitu. Nah, dia judulnya tuh Rinjani part 7. Waktu udah 7 kan? Iya. Udah kayak sinetron dia. Kita pikir kita pikir part 7 itu, dan dia bisa ngeluarin harga murah karena mungkin dari part-part sebelumnya sudah banyak keuntungan. Ya kan, sudah sukses, jadi ngeluarin budget segitu udah nggak masalah, saya pikir kayak gitu. Ternyata jong itu. Oke, menarik sekali nih Bang obrolannya ya. Tapi kita karena kemarin sudah mungkin sama cerita oleh Kak Lili ini ya. Nah, berhubung kalau Kak Lili kan pulang duluan kemarin, pulang duluan, sedangkan Bang Gege, Bang Anto dan teman-teman yang lain ini beritanya kan baru akan berangkat, ada telepon nih, baru mau naik kapal. Jadi ada telepon suruh balik lagi bahwa si pelaku ini sudah
sudah ditemukan gitu. Jadi setelah itu gimana nih Bang? Balik lagi ceritanya nih. Jadi kan kami rencananya sudah mau pulang Bang. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Tanggal 2 itu kita udah ada rencana mau pulang ke Jakarta, udah di Pelabuhan Lembar. Habis makan itu, habis makan iya. Enggak sih, kita dari turunin jalan itu kita berenam tuh fix mau ke Gili Bang. Mau ke Gili. Pas dari Gili selesai, udah tuh kan ikut rombongan yang lain lah ibaratnya. Jadi total 13 orang ikut yang trip sebelah. Ber-13 ke Gili. Udah selesai ke Gili, sehari semalam lah ngerayain tahun baru. Nyampe Pelabuhan Lembar tuh, makan. Langsung dah di WA tuh si Kak Intan, kalau nggak salah si Kak Intan ya dapat kabar dari Bang Faisal bahwa si tangkep. Langsung tadinya tuh kita tuh sempat berunding Bang, kayak nih gimana nih, kita mau balik lagi ke Sembalun atau gimana dengan Budget uang yang udah tipis. Iya, udah tipis. Akhirnya berunding. Ya udahlah kata Kak Intan, ya udah kita ke sono aja, soalnya tinggal kita doang nih yang berenam nih yang masih di sini, yang bisa diharapin. Akhirnya kita berenam dah ke Polsek Lotaro kalau nggak salah namanya itu. Lombok Utara. Iya. Nah pas situ si Edwin tuh udah di situ, udah sama polisinya di situ dia Bang. Oh, oke. Jadi sama si yang siapa tuh Faisal. Bang Faisal. Jadi udah di situ juga. Bang Faisal sudah di situ. Yang amanin. Tapi dia alhamdulillahnya ditemukan oleh teman-teman yang baik ya gitu. Jadi nggak ada sama sekali, saya lihat videonya juga kan nggak ada yang namanya dia bengep atau apa gitu kan. Ya alhamdulillah ya, itu jiwa-jiwa pendaki di Indonesia yang patut kita acungkan jempol gitu. Karena di hati mereka itu selain tampangnya rambut panjang, bau ketek sana sini gitu kan. Iya, tapi jiwanya benar-benar hatinya tuh bersih lah gitu. Hello Kitty. Oke, kita lanjut lagi Bang. Nah, setelah tadi udah ditemukan ya, diproses lah seperti itu Bang ya. Jadi dalam video itu kan ada, saya melihat dia itu kan agak dijambak-jambak lah atau apa gitu ya. Nah, itu saya sempet ini juga sih Bang ya, mohon maaf nih Bang ya, saya sempet, wah kasihan banget kayaknya kok gua posting ini, gua nggak manusiawi sekali gitu. Nah itu saya paham sih, itu karena emosi sesaat kita gitu kan, dimana juga biasanya emang kita ungkapkan dengan hal-hal yang sebisa kita gitu kan, tapi untung kita Bang Anto ini ya mungkin bisa mengendalikan emosinya lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi gimana sih Bang bisa kayak gitu tuh Bang? Nah, tadinya sih niatnya sih kagak pengen kayak gitu, cuma kayak ibaratnya kayak refleks gitu Bang. Kayak dalam hati tuh kayak udah menggebu-gebu lah, wah nih kayak dendam banget nih sama dia, kayak punya dendam apa gitu. Tiba-tiba akunnya dia kan kebetulan tuh kita yang pegang, langsung pas ketemu dia langsung nih masukin nih lu nih iya alasnya. Diketik sama dia, sempat live dulu Bang, cuma beberapa menit gitu. Setelah itu dimatiin, langsung saya videoin. Saya refleks tangan tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba refleks megang jenggot dia gitu, refleks. Nggak, tadinya sih ibaratnya gimana ya, pokoknya tangan tuh tiba-tiba refleks lah ngejenggut dia begitu. Untungnya sih kagak refleks kayak main kekerasan banget gitu Bang, kayak main hantem gitu. Yang namanya baru lulus sekolah begitu. Iya. Sering tawuran. jangan tawuran. Teman adik-adik kalau nonton jangan ditiru ya. Untuk tawuran. Ya, memang sih ya, nggak dipungkiri juga ya, kalau kita sedang emosi itu pasti di hati kita tuh ya spontanitas di hari itu juga pengen kita luapin semuanya sebenarnya gitu ya. Ya, tapi dari kejadian itu semua kita bisa belajar lebih baik lagi pastinya Bang gitu. Jadi di sini kan banyak banget nih Bang pemandu gunung Indonesia yang sudah berpengalaman. Mereka juga membuka trip yang macam-macam itu tadi, seperti yang saya bicarakan di awal, bermacam-macam itu. Ada trip sultan, ada trip yang menengah ke bawah gitu, yang harga terjangkau. Nah,
ini kan bisa kita cross check. Biasanya kalau kita memilih ini ada di situ di bio-nya itu kan ada dia sertifikat dari misalkan APGI nih, Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia, dan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia gitu. Di situ juga kita udah bisa lihat nih kualitas mereka sudah terjamin lah gitu. Kenapa nggak cari yang seperti itu, Bang? Ya itu mungkin keteledoran kita juga mungkin lah ya Bang ya. Salah satu keteledoran karena ya itu balik lagi kita tergiur sama budget yang murah Bang. Tergiur sama budget yang murah. Iya. Sama yang karena di paid promote sama ini Bang. Akun Mon itu karena di paid promote sama dia. Tergiur lah. Akun besar. Iya, akun besar mungkin wah nih akun besarnya udah terjamin lah ibarat kata begitu. Enggak tatonya ya udah jong. Oh, si akun itu. Oke, saya tahu. Tapi untungnya sih dari pihak Indonesia kemarin udah sempat nelpon, udah minta maaf. Oh, udah minta maaf. Udah minta maaf. Udah ada atas etikat baik, Bang. keteledoran dia begitu. Oke, Bang, mungkin ada tambahan lagi, Bang. Di sana kan masih banyak nih cerita-cerita yang belum kita angkat gitu. Pengalaman-pengalaman Abang selama di sana kan masih banyak nih yang belum diceritakan oleh Kak Lili gitu. Jadi kan di situ ada juga peserta yang hipotermia. Katanya kita sebut aja namanya si Bella ya. Tahu ada kejadian lucu loh. Jadi si Bella ini ternyata non muslim katanya, tapi disuruh ini istighfar. Tapi sebenarnya sih udah ini Bang, udah mualaf. Oh, Udah selesai Bang. mualaf, ya. Cuma di KTP-nya itu dia belum Memang belum diubah. diubah. Katanya, cuman ya udahlah enggak tahu. Jadi mungkin kalau pemicu hipotermia itu mungkin karena kelelahan juga Bang. Jadi kita tadi yang seperti saya bilang kita sampai di Sembalun itu jam 5 subuh. Dan kita pun nggak langsung dapat tempat istirahat. Kita nggak langsung dapat tempat istirahat dan pendakian itu dimulai jam 10 pagi. Kita langsung mendaki di hari itu juga. Sedangkan kita sudah sampai di perjalanan ya. Ditambah lagi tidur di bis di Tidur ayam. gitu kan kurang Ya, nyaman ya Bang betul, ya. betul. Istirahatnya nggak nyaman. Kita berangkat udah tuh nggak ada kendala sampai di Pelawangan, tapi di Pelawangan itu ada yang sakit juga itu ya. Iya. Ada yang sakit ngecamp di pos 4. Sebetulnya itu saudara Edwin pun masih bertanggung jawab Bang. Dia turun lagi balik buat buat taruh tenda di pos 4. Masih ada tanggung jawabnya di situ. Akhirnya saya pun nyampe Pelawangan itu jam 10 malam Bang. Kemalaman karena capek juga ya Bang ya. Capek-capek belum tidur kan. Dan summit pun di hari itu juga. Salah satunya Kabela itu pun di hari itu juga summitnya. Di malam itu juga. Dia itu mungkin karena kurangnya istirahat Bang. Sama kurang makan sih Bang. Seharusnya kan kalau kita ikut open trip tuh kalau mau summit tuh seharusnya kan disediain ya sama pihak open tripnya kayak makanlah walaupun roti burger gitu ya. Nah ini kagak Bang, sama sekali kagak. Lah bahkan temen gua ada Bang yang baru pertama naik gunung ya. Summit tuh dia nggak sarapan. Iya lah roti, sari roti potek-potekan dikit pada. Mana nggak bawa gula lagi kan. Mana baru pertama kali naik gunung Kerinjani Bang. Bekalnya untungnya sampai puncak ya. Bekalnya gula merah doang. Si komeng itu. Udah kayak burung dara dia. Kata gue buset dah. Oke, Bang. Asik, seru banget ini ya ceritanya ya. Pengalaman berharga. Nah, jadi berhubungan dengan trip ini nanti akan saya hadirkan juga CEO, founder dari APGI ini. Bagaimana kita menyikapi keadaan kita selama di gunung atau memilih trip pendakian gitu. Ya, kita pengen nanti kita hadirkan Bang Rahman Muklis. Nah, mungkin sebelum Bang Rahman Muklis masuk, ada tambahan sedikit nih Bang yang belum disampaikan mungkin, atau pesan-pesan untuk si pelaku ER ini gimana? Lu apa gue nih Tok? Ya. Gitu. Kalau dari saya pribadi sih mungkin mau ngucapin permintaan maaf sama Bang Nathan selaku supir Elf. Karena itu peserta ya Bang ya. Hampir semua peserta itu mencurigai Bang Nathan.
Karena Sebagai dari Bang Nathan, raut wajahnya bang. Bang Nathan juga kan mukanya kayak gitu ya, serem ya Bang ya. Serem banget bang, asli. Kita tuh curiga dia itu berkomplotan sama si IR ini, sama si IR. Karena dari UKI pun Bang Nathan udah sangat membackup si IR. Pas sampai di Lombok pun pokoknya banyak deh ikut andil segala macem. Bang Nathan ini udah kayak panitia sendiri bang, kayak panitia dia. Nah kita Sibuk ya. iya sangat sibuk. Nah kita curiga ini kayaknya nih orang nih ada Sangkut pautan lah ya. paut nih. Ternyata enggak bang, aduh. Ternyata kita udah jutek banget sama dia bang. Kita jutek banget. Tadinya mah CS kental di Padahal bang. CS, Pas Bang. dia elep tuh CS kental. Pas semenjak si ER itu hilang, si hilang dari turun tuh hilang, langsung pada curiga ke dia. Curiga, disangkanya dia tuh ada main belakang lah masih IR itu. Nggak taunya pas udah ini kita dapat info tuh dari ibu-ibu warung bang. Jadi sebelah homestay itu ada warung. Ibu-ibu warung itu cerita si Bang Nathan ini sih dia sering ke Rinjani ngantar-ngantar open trip. Cuma dia nggak stay di sini, di sebelah sana tuh yang deket resort. Nah pas mau pulang juga si Bang Nathan ini nih nangis-nangis bang, ibarat kata nangis-nangis minta maaf sama ibu warung itu tuh kayak punya salah. Kayak ibarat kata Datangnya kayak baik-baik. datang baik-baik terus tiba-tiba di akhir-akhir mau pulang tuh ada masalah Banyak begitu. masalah. Mungkin kalau ibu warung nggak ngomong kayak gitu kita juga sampai sekarang masih 50-50 masih ibarat curiga lah, ibarat kata orang dia yang nge-backup si IR itu mulu dari UKI, dari Mipo di UKI sampai di Rinjani Resort itu sampai base camp. Nggak taunya udah dia nggak ada sangkut Nggak ada pautan. sangkut paut ternyata. Makanya buat Bang Nathan mohon maaf banget nih bang ya. Bukannya kita sujon atau gimana ya. Minta maaf juga lu sama si IR. IR. Inisial Bang ngopi bang ya. Ya, ngopi. Kacau nih koplak. Oke, seru banget bang. Ini nanti kita lanjut lagi setelah mungkin kita hadirkan CEO founder dari APGI, Bang Rahman Muklis ya. Kita langsung panggil aja Bang Rahman Muklis. Nah, teman-teman semuanya, jadi di sebelah saya sudah hadir dari APGI. Lebih tepatnya apa sih Bang? Jabatan di APGI itu tadi kayaknya saya salah sebut Bang ya. Ya. Salah sebut. Jadi posisi Bang Rahman Muklis ini di APGI itu sebagai apa Bang? Siap. Selamat malam Bang Ale, teman-teman semua nih. Yap. Terima kasih untuk diundang ke sini, bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol ya. Salam kenal buat semuanya. Saya Rahman Muklis. Saat ini sebagai Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Kebetulan saya juga praktisi di kepemanduan wisata gunung ya, sebagai pemandu gunung dan juga mengelola tour operator Main Outdoor, saat ini sebagai COO dari Main Outdoor. Oke. Nah, jadi Bang Rahman Muklis ini juga adalah pelaku trip juga Bang ya, maksudnya Iya, betul. pelaku trip organizer. Oke. Nanti teman-teman kalau mau pilih tripnya, mau jalan bareng juga bisa Bang ya. Nanti kita cantumin di bawah. Nah, kita lanjut aja kali Bang ya. Boleh, siap. Jadi kan saya mau tanya juga sama Bang Muklis nih. Cara kita memilih trip gitu gimana sih Bang yang enak gitu, yang bisa terpercaya gitu. Jadi kan dengan kasus yang kemarin ini, apalagi ditambah lagi dengan kasus yang terbaru nih, ada salah satu inisial D juga menipu juga gitu kan. Nah, cara kita memilih open trip yang benar-benar menjamin keamanan peserta ini gimana sih Bang? Ya, teman-teman semua, ini kita kan melihat ya sekarang fenomena kegiatan pendakian gunung ini juga sangat meningkat sekali. Betul. Peminatnya dari semua usia, segala kalangan. Terus juga sekarang banyak open trip yang mesti dipahami dulu. Jadi open trip ini kan bagian dari jenis produk pariwisata ya. Dia mengelolanya dengan sistem open terbuka gitu ya, trip yang dilakukan secara terbuka. Kemudian peserta bisa mendaftar secara terbuka kepada masing-masing trip organizer-nya.
biasanya waktunya sudah ditentukan, harganya sudah ditentukan, kemudian juga destinasinya sudah ditentukan, itu open trip gitu. Yang perlu diperhatikan juga, kita harus pahami bahwa pertama pahami dulu jenis ini bagian dari usaha pariwisata ya, usaha pariwisata. Jadi usaha yang menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan perjalanan wisatawan. Jadi salah satu bagian dari jenis usaha pariwisata itu ada jasa perjalanan wisata, ada jasa pramuwisata, dan semua itu kan undang-undang yang mengatur ya. Betul. Nah itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu mengatur tentang usaha. Jadi pastikan penyelenggara dari perjalanan wisata gunung itu berbadan hukum. Dari segi ininya dulu ya, dia memang TO-nya itu berbadan hukum gitu, karena itu aturan dari pemerintah. Kalau kita mau menyelenggarakan usaha pariwisata itu secara orang ataupun perkumpulan dari orang-orang, badan usaha kan perkumpulan dari orang-orang ya, itu harus berbadan hukum. Pastikan memang dia berbadan hukum. Terus kemudian juga kita lihat nih profil dari pimpinan atau pengelola perjalanan wisata tersebut. Kan sekarang teknologi semakin maju ya, kita bisa melihat track record-nya ya, dari misalnya akun websitenya, kemudian juga ada juga akun Instagramnya biasanya, kemudian ada kontaknya, bisa ketahuan tuh. Nah itu kita bisa lihat dulu portofolio, pengalaman-pengalamannya dari si trekking organizer. Setelah kita pastikan TO-nya itu berbadan hukum resmi, kemudian pastikan juga orang-orang di dalamnya. Nah karena ini ada kaitannya dengan bagaimana fungsi dari asosiasi ya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Jadi kalau dari segi badannya harus memang memenuhi standar perundang-undangan yang ada, begitupun tenaga kerjanya. Dalam hal ini biasanya garda terdepannya adalah pemandu wisatanya. Spesifik pemandu wisata gunung. Pasti, ya. Nah, APGI sendiri kan kita menaungi nih pelaku-pelaku pariwisatanya, pemandu wisatanya. Jadi APGI ini menaunginya adalah orang-orangnya. Nah, orang-orangnya pemandu wisata gunung ini itu juga sama di peraturan pemerintah juga ya. Ada peraturan pemerintah di mana mewajibkan tenaga kerja yang bekerja di bidang pariwisata itu memiliki sertifikasi pemandu gunung dalam rangka menjaga standar nasional. Jadi kalau di pemandu gunung itu punya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pemandu wisata gunung. Di mana di situ jelas apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh si pemandu gunung itu. Nah, lihat tuh dari setiap TO-nya apakah guide-nya itu sudah memiliki sertifikasi nasional. Karena sertifikasi nasional ini, Bang Ale, ini yang mengeluarkan dari negara langsung. Dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP gitu, BNSP. Kemudian dalam proses sertifikasinya ada lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan asosiasi. Nah, asosiasi ini kita menghimpun nih, menghimpun perorangannya, tenaga kerja bidang pemandu wisata gunung. Itu dicek ya, badan usahanya udah, secara perorangan tenaga kerjanya juga dicek. Bisa lihat juga kan profil masing-masing pemandu itu kan bisa dilihat. Pastikan sudah tersertifikasi. Kalaupun ada nih kan namanya kita juga banyak ya tenaga kerja Indonesia, ada yang memang sudah menjalankan usaha itu tapi belum bersertifikasi. Kalau dia belum sertifikasi, lihat track record-nya. Artinya dia punya background klub pendaki gunung atau pecinta alam nggak? Ya, itu memang sudah berpengalaman belum dalam memandu gunung, dalam mendaki gunung. Itu kita bisa lihat juga kalau dia belum sertifikasi gitu. Itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya, karena kita nih masyarakat ya, teman-teman nih sebagai pengguna jasa kan, kita kan mau naik gunungnya bukan sendiri nih, tapi menggunakan jasa. Itu yang harus diperhatikan berikutnya adalah kita lihat antara harga yang ditawarkan, kemudian dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Biasanya kan kalau ada harga sekian, ini fasilitas yang termasuk dalam trip. Ini fasilitas yang tidak termasuk dalam trip. Nah, itu benar-benar diperhatikan. Kemudian dipelajari juga apakah kira-kira dengan harga sekian itu wajar atau tidak gitu. Nah, teman-teman sekarang kan kita juga sudah bisa menilai langsung sebenarnya. Ketika harga sekian, oh nih fasilitasnya seperti ini. Nah, kalaupun ada yang ganjel gitu ya, ada yang kurang jelas ya silakan masyarakat nih, para wisatawan juga bisa mengkonfirmasi. Nah, pastikan gitu sebelum perjalanan. Itu menjadi penting sehingga nanti tidak ada misinformasi.
oh ini nggak masuk di paket, ini masuk di paket gitu. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Ya kejadian yang kemarin beberapa kasus terakhir menjadi pelajaran buat kita semuanya. Buat pelaku usahanya, buat teman-teman operator, buat teman-teman pemandu, juga buat masyarakat secara keseluruhan. Semoga dengan adanya ini bisa mengembalikan nama baik lagi trip wisata. Iya, iya, Jadi iya. karena dampaknya kan di trip organizer nih juga. Betul, Jadi betul. pasti orang beranggapan nggak percaya lagi nih dengan trip ini, gua nggak mau pakai jasa trip organizer lagi, gua mau jalan sendirilah kayak Iya. gitu. Jadi mereka jadinya nggak percaya gitu, Bang. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngobrol seperti ini, kita sharing bareng, Iya, betul, ya, betul. ya pelaku wisata jadi bisa lebih percaya lagi gitu. Iya, Oh, iya. oh, jadi begini cara nyari trip wisata yang Betul, betul. yang benar gitu. Nah, Bang, lanjut lagi, Bang ya. Iya, iya. Jadi kan APGI ini kan sertifikasi. Nah, keuntungan atau dari kalau kita nih, misal gue nih mau daftar, Bang, gue pengen ngadain trip juga, gue pengen daftar APGI nih biar diakui lah atau apa Betul, gitu. betul. Nah, keuntungan buat gue sendiri itu gimana sih, Bang? Ya, dengan kita bergabung di asosiasi, yang pertama kita jadi punya wadah yang jelas untuk bernaung secara profesional gitu ya. Oke. Karena ini kan rata-rata nih anggota APGI memang sebelumnya punya background pendaki gunung, nah, atau dia sudah aktif pemandu, kemudian bergabung di asosiasi. Jelas nih, kalau memang teman-teman yang mau serius menekuni profesi ini, sangat bagus bergabung dengan asosiasi. Begitupun kita menekuni profesi apapun gitu ya. Kita harus bergabung di asosiasi, karena itu menjadi asas kelegalan kita menjalankan profesinya. Nah, yang berikutnya, kita jadi tahu nih, standar kerjanya harus seperti apa. Kalau kita bekerja sebagai pemandu gunung, ya, itu kan ada standarnya tuh, ada SKKNI-nya. Itu jadi acuan kita untuk memiliki kemampuan tersebut. Itu ya manfaatnya. Jadi secara keilmuan, secara kompetensi, kita akan banyak berlatih, akan banyak sharing sesama anggota asosiasi gitu. Kemudian kita juga jadi acuan bekerja kita itu. Iya. Standar itu jadi acuan kerjanya. Dan kalau memang sudah memenuhi syarat sertifikasi, ya teman-teman itu silakan mengikuti proses sertifikasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sehingga kalau udah sertifikasi itu biasanya dapat sertifikat, kemudian dapat kartu juga sebagai tanda pengenal sudah sertifikasi dan sebagai anggota asosiasi itu ada. Itu menandakan bahwa kita memang terjun di dunia profesional, mengikuti peraturan yang berlaku di pemerintah, dan kita juga mengikuti standar yang ada gitu. Mantap. Itu banyak sekali manfaatnya gitu, dan ya kita membuka jaringan juga sesama pemandu gunung, kemudian sesama di teman-teman APGI ini kan se-Indonesia gitu ya. Artinya kita juga bisa tukar informasi nih. Salah saya di Jakarta, kemudian ada teman-teman di asosiasi di NTB gitu. Ketika ada trip, ada wisata, kita bisa saling kerjasama tuh, saling bantu gitu kan. Itu kan dari berkah silaturahmi, ada berkah rezeki juga di dalamnya gitu. Bisa saling tukar ilmu, tukar rezeki gitu ya. Dan memang jadi udah jelas nih, kita nih kalau pelaku usaha TO di Jakarta gitu kan, ketika ada trip di Jawa Timur, di Rinjani, di NTB tadi itu ya, nah, pasti kan kita juga menggunakan rekanan kita yang sudah terpercaya. Oh, Gitu ya. gitu. Jadi memang sudah jelas semua gitu, udah terdaftar. Ya, nah itu teman-teman, jadi perlu kita lihat lagi dari latar belakangnya juga. Iya. Ya. Jadi jangan asal kita memilih melihat murah seperti dua narasumber kita ini. Ya mereka terjebak dalam Iya. trip yang ternyata ya seperti itu gitu kan. Oke. Bang Rahman Muklis, aduh seru banget obrolannya ini ya. Udah berapa menit berjalan ini kira? Lanjut lagi ya Bang. Siap. Boleh. Jadi kalau APGI ini kan misalkan tadi gua nih udah daftar nih Bang. Iya. Tapi di dalam perjalanan atau dalam membawa peserta itu saya ini terjadi kecelakaan jiwa, kecelakaan diri gitu. Misalnya jatuh dari tebing ke sleo gitu. Itu dari APGI sendiri di cover atau ada ininya nggak sih Bang seperti itu? Oke, kalau di asosiasi, salah satu fungsi kita bergabung di asosiasi, kita mendapatkan
fungsi pembinaan, pengawasan, kemudian fungsi advokasi juga ya. Artinya bantuan secara hukum ataupun sosial gitu ya dari asosiasi. Tapi kalau asuransi itu tidak termasuk, karena biasanya kalau asuransi itu setiap pemandu ataupun setiap TO ya, setiap TO ketika ada perjalanan trip itu menggunakan jasa asuransi nih. Itu baik untuk pemandunya ataupun untuk pesertanya. Oh, oke. Ya, itu kan sekarang kan banyak ya asuransi baik yang itu dari pemerintah ataupun lembaga swasta asuransi. Biasanya tuh kita, kalau saya pribadi khususnya, saya masukkan tuh dalam biaya program tersebut. Buat guide-nya, buat porter, tim support yang ikut kita, termasuk buat pesertanya tuh kita masukkan di situ. Nah, itu dari situ buat mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya, ketika ada kecelakaan atau apa. Nah, kalau ya tadi asosiasi sifatnya hanya bantuan hukum, bantuan wadah. Ini kan kita menaungi anggota nih, secara dia pekerja profesional kita naungi, terus ketika ada masalah yang asosiasi bisa bantu, asosiasi akan bantu gitu. Baik moral ataupun material gitu, secara sosial gitu ya. Kita ada naungannya gitu, naungan resmi. Semua profesi kan seperti itu ya. Dokter punya Ikatan Dokter Indonesia misalnya, guru ada PGRI gitu. Jadi semua jelas gitu. Oke, paham ya. Dari sini saya baru paham, Bang. Sama ini saya tahu abgi gitu. Iya. Karena saya bukan pemandu gunung, jadi saya nggak berminat nanya-nanya atau gitu. Jadi waktu dulu pernah, Bang. Saya juga pernah pengen buka trip di Jejak Backpacker itu, ada tripnya sendiri, ada YouTube-nya sendiri gitu. Tapi karena ternyata mau buka trip ini nggak jadi, waktu itu saya sempat nanya ke Vitalandra. Oh iya, ketua umum yang sekarang. Nanya kalau daftar ini gimana syaratnya itu, dan sempat nanya gitu. Iya, nah ini jadi perhatian juga nih buat teman-teman. Jadi kita kan paham ya kegiatan naik gunung ini ya enak ya, memang menyenangkan gitu. Tapi juga kan ada terkandung resiko di dalamnya gitu. Teman-teman jangan asal ikut-ikutan, artinya baru naik gunung sekali kemudian berikutnya langsung buka open trip gitu. Karena ya nggak semudah itu. Nggak semudah itu teman-teman gitu. Kita secara personal tadi harus punya kompetensinya ya, kalau sebagai pemandu wisata gunungnya. Terus kemudian ketika kita menjadi sebuah TO ya, trekking organizer, tour operator gitu ya, itu kan juga kita harus menjadi sebuah badan hukum gitu ya. Baik itu usaha persorangan ataupun usaha CV atau PT gitu, itu kan ada standarnya juga. Bagaimana nih mengelola manajemen perusahaannya. Itu kan juga ada standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah badan usaha seperti apa. Itu harus menjadi perhatian juga. Kalau teman-teman memang mau serius menekuni profesi dan kemudian mengelola bisnis di bidang itu gitu. Nggak sembarangan. Nggak sekedar asal bikin poster, keluarin harga sekian gitu. Nantinya kalau asal ikut-ikutan gitu, tergiur memang ada potensi bisnis di dalamnya, tapi nggak dibekali ilmu, jadi bahaya gitu kan. Jadi yang risiko ya tadi si yang bersangkutan sendiri gitu, atau oknum-oknum tersebut gitu yang bersangkutan. Oke, Bang Anto, Bang GG, mungkin nih kita mau sebentar lagi mengakhiri pembicaraan ini ya, obrolan maksudnya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau nanya nih ke mumpung lagi ada di sini nih. Jarang-jarang loh, ini udah lama banget saya mengundang Bang Rahman Muklis ini buat podcast, nggak kesampaian terus karena kesibukan masing-masing ya. Saya sibuk, Bang Rahman Muklis sibuk, silakan. Ya mau nanya apa cita-citanya mungkin mau ditanya hobi. Gak ada sih, udah cukup jelas. Nggak cukup jelas, iya dia jelas banget. Iya. Jadi nggak ngasih kesempatan kita buat nanya gitu. Udah detail banget. Iya. Jadi mungkin pesan-pesan aja ya kali buat teman-teman ya yang mau mendaftar, yang udah pengalamannya udah banyak nih, bisa daftar ke APGI. Jadi kita itu udah diakui lah Bang ya, udah berbadan hukum, udah ya berlisensi lah, udah mantep sudah itu. Jadi jangan kalau nyari, sekali lagi Bang, next kalau mau cari open trip jangan cari yang kayak kemarin ya. Iya. Di sini udah ada juga. Kalau main outdoor sendiri ini dia apa sih Bang? Maksudnya tripnya ini kan ada macam-macam. Kemarin itu kita menghadirkan 2 narasumber juga nih dari pelaku wisata juga.
mereka ada trip sultan dan ada trip menengah ke bawah gitu. Nah, kalau dari main outdoor sendiri ini dia semua atau gimana? Ya, main outdoor kita badan hukumnya nih kita PT ya gitu. Oh, sudah PT. Iya, udah ya badan hukumnya PT. Terus kita menyelenggarakan program-program wisata petualangan khususnya mendaki gunung. Rata-rata program kita itu program private trip ya, rata-rata ya. Oh, Private trip ya. Dan memang harganya middle to up gitu. Untuk layanannya ya termasuk ya dari harga dan layanannya gitu. Kita punya produk unggulan tuh Royal Camping. Royal Udah Camping. pernah denger? Royal Camping belum, Bang? Belum ya? Bisa, nggak apa-apa, ceritain aja. Iya, Bang. Royal Camping itu salah satu produk unggulan kita yang memang yang paling laku, yang paling banyak. Jadi kita menawarkan sebuah program camping mewah, nyaman, aman, itu. Dan memang kalau di Royal Camping ini untuk rute-rute pendakian pada tingkat kesulitan yang kesulitannya mudah gitu. Artinya kita kalau di program Royal Camping ini kita mendakinya dalam waktu 2 hari 1 malam. Terus kita trekkingnya itu kita maksimal 4 jam. 4 jam sudah nyampe camp gitu ya. Dari start pendakian 4 jam setengah hari itu udah sampai camp. Terus kemudian ya udah aktivitas camping dengan kenyamanan, kemewahan yang ditawarkan, keamanan. Itu yang kita jual gitu ya produknya ya. Itu yang paling rame itu di Royal Camping Perahu Memukau sama Royal Camping Papandayan Menawan. Itu sih produk unggulannya. Boleh tahu harganya, Bang? Kalau ikutan gitu. Harganya kalau di perahu itu 2.500.000 per orang. 2.500.000. Ah, masih terjangkau. Besok mau ikut ke main outdoor sekali mau coba. Itu Royal Camping. Kita komplit juga ya, artinya itu kan dari yang Royal Camping ya. Ada lagi program lainnya yang Day Trek Adventure nih, program untuk one day trip. Jadi trip-trip di seputaran Jabodetabek biasanya tuh banyak tuh kayak Sentul, Bogor, Kawaratu itu kan one day trip ada juga. Terus ada juga buat program trekking peak, program untuk pendakian ke beberapa gunung-gunung tinggi Indonesia, ketinggian 2.000-3.000 di Jawa, Bali, Sumatera, beberapa gunung itu ada kita jual juga. Terus ada juga produk buat Seven Summit Indonesia, 7 puncak tertinggi di Indonesia, sama juga ada paket perjalanan internasional trip. Jadi trip ke luar gunung itu. Keren, ini baru keren, Bang. Mungkin kalau untuk Bang Gegit atau mungkin wah ke perahu 2,5 gitu, enak ke jauh gitu ya. Ya kan. Apalagi yang baru lulus sekolah nih. Oke. Seru sekali, ada tambahan, Bang. Mungkin ada pesan dan kesan nih, Bang, sama si pelaku wisata kemarin yang ceritanya diduga membawa kabur atau apa ya itu, Bang. Ya. Saya kurang jelas juga. Mungkin Oke. sampaikan, Bang. Pesannya buat kita semua nih, mudah-mudahan kejadian kemarin ini menjadi pelajaran, nasihat yang berharga, nasihat yang baik buat kita semuanya ya. Buat yang bersangkutan itu kita percayakan ya kepada pihak yang berwenang, kan sedang diproses juga. Mudah-mudahan dari situ mendapatkan efek jera juga ya. Dan yang lain jangan sampai jadi ikut-ikutan nih. Nah, itu jangan sampai jadi ikut-ikutan, cukup jadi pelajaran. Kalau memang mau serius menekuni profesi dan berbisnis di industri ini, banyak ya caranya ya untuk bisa belajar dengan baik gitu ya. Baik secara perorangan ataupun mau belajar bagaimana mengelola bisnisnya, itu sangat terbuka sekali. Saya pribadi ataupun teman-teman di APGI juga sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang mau menekuni profesi pemandu gunung untuk bisa bergabung bersama kita. Ya kita belajar bersama, berkembang bersama secara individu. Kemudian juga kalaupun mengembangkan bisnis industri di bidang ini ya sangat terbuka sekali gitu. Jadi nggak usah malu-malu, APGI terbuka ya. APGI bersifat terbuka kepada setiap orang yang ingin belajar gitu. Kalaupun dia belum mau menjadi pemandu gitu, tapi ikut kegiatan APGI. Karena kita juga banyak nih, Bang, program-program sharing session gitu ya, materi-materi tentang pendakian gunung kepada teman-teman pendaki gitu. Ya itu bisa teman-teman bisa ikutin. Kita juga ada di 22 provinsi. Teman-teman bisa cek di akun Instagram @apgiofficial untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut gitu. Berbagai pelatihan juga kita ngadakan online ataupun offline. Nah, teman-teman bisa ikut gitu. Jadi sama-sama kita menjaga tanggung jawab kita sebagai
pendaki gunung sebagai wisatawan pendaki ya. Kalau kita mau mendaki gunung sendiri ya dipersilakan juga, tapi pastikan memang kita punya kompetensinya, punya ilmunya gitu ya. Punya ilmunya bagaimana menyiapkan kemampuan fisik kita, kemampuan teknis kita, kemudian sikap dan perilaku kita, dan juga kemampuan ke lingkungan hidup kita untuk menjaga alam tetap lestari gitu. Jadi kita menikmati kegiatan mendaki gunung ini kan dengan dasar kecintaan kita juga ya, hobi kita, seneng gitu ya. Ya ayo diimbangi juga dengan kemauan belajarnya yang tinggi gitu. Sekarang ilmu mudah didapat, kita bisa forum-forum belajar banyak itu. Jadi buat teman-teman yang muda-muda juga nih, ya kita harus proaktif gitu. Proaktif dan juga tanyakan pada sumber yang jelas, informasinya, referensi yang jelas gitu. Kita bekali diri kita. Jadi kalau kita menjaga tanggung jawab itu, kesadaran itu, kegiatan mendaki gunung ini akan menjadi sangat ya berkembang udah pasti di Indonesia, kemudian juga ya aman, nyaman buat semua pihak. Jadi nggak ada yang dirugikan lagi gitu. Jadi semua bisa menikmatinya dengan baik, alam Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Amin. Oke, lanjut lagi mungkin Bang GG dan Bang Anto. Ada yang mau disampaikan mungkin terakhir sebelum kita tutup? Ya mungkin kalau dari saya buat teman-teman yang mau ikut open trip lebih hati-hati lagi. Tadi yang kata Abang Muklis bilang, kita harus lihat dari latar belakangnya segala macem. Soalnya itu kan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan kita juga kan. Mungkin dari saya itu aja sih. Anto, Ini Bang, cukup Bang. jangan jugut-jugut aja. Sampai pesan-pesannya dong. Ya buat IR, mohon maaf kemarin atas ya menjenggut rambut itu karena spontan aja sih, kayak kesel atau gimana gitu. Ya intinya sih mohon maaf sih. Ya. Ya kita doakan aja semoga kedepannya si IR ini nggak mengulangi lagi perbuatannya, dan kalau emang mau buka trip lagi semoga bisa diterima oleh masyarakat gitu, diterima oleh teman-teman pendaki di Indonesia. Asal ada kemauan pasti bisa ada jalan gitu. Yang pasti berubah dulu gitu. Oke, JPKers, itu saja obrolan kita pada kali ini. Terima kasih buat Bang Rahman Muklis, Bang GG, dan Bang Anto, si Wonder Woman, apa? Wonder Man, Batman. Itu aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muklis, Ya, terima thank you. kasih. Bang GG, terima kasih atas waktunya. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa.